Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita berada di kandang kambing SDB Farm. Jadi kalau kalian nanti pengen bincang-bincang, pengen cari bibitan di sini ya. Halo Mas Firman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mas Firman? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kegiatan pagi ini apa nih Mas? Biasa Pak, rutinitas pagi. Membuat racian pakan buat ternak kambing, termasuk komplit lah buat komplit kambing. Ya? Komplit, Pak. Ini dia. Seratnya ada, campuran-campuran bahan lainnya juga ada Pak. Ada ya. Lengkap bener berarti nih. Nih guys, komplit fit ini namanya guys. Jadi kalau kalian nanti mau mencontoh, tonton video sampai selesai. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita mulai dari awal. Mas, bahan pertama yang digunakan apa Mas Firman? Bahan utamanya onggok Pak. Onggok? Ya. Oke. Seperti biasa kalau peternak di daerah kita, Lampung, itu onggok bukan hal yang asing sudah sudah lumrah Pak. Lumrah ya. Iya. Ini dia. Tapi kalau untuk di daerah lain mungkin kurang memahami lah apa itu onggok. Kurang populer. Ini apa nih Mas? Kalau ini campurannya Pak. Campurannya? Iya. Bungkil? Ini ada bungkil sawit, bungkil kopra, ya, bekatul, garam. Iya. Dijadikan satu dalam ember tadi ya? Ya, jadikan satu. Kita aduk pakai mixer ini, tapi tetap hijauan tetap kita kasih, tetap kita gunakan. Ini berapa kilo tadi Mas satu adukan gini Mas? Satu adukan gini bisa 40 sampai 45 kilo Pak. Satu kali adukan. Jadi kalau pagi kita pakai 5 kali adukan. 5 kali adukan. Ya. Kalau untuk perbandingannya berapa kilo sih Mas? Banding berapa? Kalau perbandingannya setiap satu aduan itu kita pakai bungkil kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Bungkilnya? Ya, bungkil sawit. Kalau untuk kopra mungkin 1 sampai 2 kilo. Kalau untuk bekatulnya kurang lebih 4 kilo dalam satu kali aduan ini. Kalau garam secukupnya Pak. Secukupnya ya? Nggak ada target harus berapa gram, berapa kilo. Oh gitu. Yang penting secukupnya saja. Menyesuaikan ya? Ya, kalau mineral itu 1 kilo kita pakai 4 kali aduan. Jadi 1 kali aduan ini 250 gram. Oh begitu ya? Itu perbandingan yang kita pakai di sini. Di sini. Itu kalau untuk pakannya apa Mas jenisnya? Untuk pakan breeding atau penggemukan Mas? Ini kalau untuk breeding dan fattening itu sebenarnya sama sih Pak. Oh sama saja ya? Iya, cuman kalau untuk pas bagian yang bunting atau beranak atau punya cempe, mungkin dari rumput hijauannya kita tambah komposi apa namanya campurannya. Oh begitu. Ya. Kalau untuk pejantan mungkin standar aja Pak. Oh gitu. Mas dia nggak lengket Mas ya? Enggak Pak. Ini walaupun onggoknya basah, karena kan ada bekatulnya, dia yang menyerap kadar air di dalam onggok ini. Oh begitu. Nanti dia setelah tercampur dia akan kering. Kering enggak sih coba apa namanya ya? Kalis lah bahasanya. Iya. Lengket enggak, basah enggak. Basah jadi enggak. Setengah kering. Jadi bahannya tuh ini guys, ini onggok ini kalau di Lampung bener kata Mas Firman tadi, bukan hal yang asing ya? Bukan hal yang asing Pak kalau di Lampung. Ini per kilo berapa Mas kalau di sini Mas? Kalau 1000 kilo itu sekitar 1 ton? Iya Pak, 1 ton itu di harga 280.000. Oh berarti ya 1 kilonya 280 perak? Bervariasi sih Pak harganya gitu ya? itu. Setiap daerah berbeda-beda. Beda-beda. Iya. Ini onggok guys, onggok ini ampas singkong ya? Ampas dari singkong Pak. Yang diambil tepung tapioka? Iya, dari tepung tapioka. Jadi dari singkong. Alhamdulillah aman. Aman ya? Walaupun singkong itu katakanlah singkong beracun,
Karena dia sarinya sudah diambil, jadikan sagu atau aci, tetap aman buat konsumsi hewan. Ada rumornya kalau breeding bikin mandul. Ya, tapi alhamdulillah di sini tidak berlaku Pak rumor. Tidak berlaku di sini. Karena bagaimanapun hijauan tidak kami tinggal, tetap kambing reproduksi dengan baik. Oh gitu. Ini apa nih Mas? Ini odot atau apa? Odot Pak ini. Yang sudah kita chopper. Oh begitu. Odot sudah dichopper, kemudian diaduk jadi satu Mas ya? Diaduk jadi satu Pak, pakai mixer custom ini. Mixer custom, wah keren ini guys. Kalau di pabrikan nggak ada Pak yang jual kayak gini. Nggak ada. Kita harus punya inovasi, kreatif lah ya. Iya, membantu meringankan pekerjaan kita lah. Gini. Kalau diaduk secara manual kan capek juga Mas. Capek juga iya Pak, nggak bisa rata seperti ini. Iya. Per hari menghabiskan berapa kilo Mas? Kalau satu hari, satu malam, onggok itu kurang lebih 400 kilo Pak. 400 kilo sampai ya? 500 kilo. Untuk populasi berapa itu? Itu populasi di kisaran 300 sampai 400 ekor. 300 sampai 400 ekor. Tapi tetap Pak, perbandingannya kita banyain rumput ya ketimbang dari onggok. Onggok ini hanya sekedar membantu kita untuk tidak terlalu kesulitan di rumput lah Pak. Oh begitu. Jadi nggak bisa kita fokuskan hanya di onggok, tetap rumput. Onggok ini hanya sekedar membantu meringankan kerja kita. Jangan jadi bahan yang utama. Kalau bahan utamanya tetap rumput. Tetap rumput. Iya. Asal pengaplikasiannya itu sesuai, benar. Kalau untuk di kambing itu tetap tidak ada masalah. Tidak masalah. Iya. Untuk susu gimana Mas? Untuk susu Mas? Tetap ini Pak, apa namanya? Lancar. Berproduksi dengan baik. Tidak ya? ada masalah, tidak ada gangguan. Kita tetap oke-oke saja. Iya. Ini tadi berapa? 20 kilo ya? Ini satu adukan? Satu adukan sekitar 30 sampai 40 kilo Pak. Iya. Kurang lebih lah. Iya, iya. Biasanya kalau saya pakai 3 ini sekitar 30 kilo Pak. Satu adukan. Satu adukan. Ketambah bumbu-bumbunya itu jadi bisa sampai 50 kilo. Iya, 50 kilo. Ketambahan rumput dan yang lain-lain. Plus rumput yang dua dua bak tadi ya? 2 bak Pak. Kurang lebih lah Pak. Iya. Jadi kalau kita harus pas kayaknya enggak. Kira-kira seperti itu. Kira-kira aja Mas ya. Gambarannya. Iya. Oh, seperti itu. Berarti setiap paginya dia selalu ngaduk Mas ya? Harus Pak. Bukan sudah ditimbun di sini bukan ya? Kita jadi bahan mentahnya aja. Ya, biar supaya lebih fresh aja Pak. Oh begitu. Ya kadang kita buat silase dari daun singkong atau odot. Iya. Karena stoknya habis, jadi kita buat yang fresh setiap hari. Oh begitu. Jadi untuk diternak dia lebih bagus. Ya Pak. Oh gitu. Biasanya kalau yang fermentasian atau silase itu adaptasinya 2-3 hari. 2-3 hari. Nanti setelah itu ya seperti biasa. Oh. Ini bungkil ya? Bungkil sawit Pak ini. Bungkil sawit. Ini apa ini Mas? Ini bekatul Pak. Bekatul. Iya, bekatul. Bekatul ini dari kulit arinya padi. Kulit arinya padi. Ya, dedak lah Pak bahasanya. Oh, tapi dedak. Per kilo itu sekitar Rp2.600. Kita ambil dari gudang Bulog itu 1,6 ton. 1,6 ton. 1,6 gitu. ton. Itu bisa sampai kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Iya. Tergantung pemakaian kita tiap hari. Kita punya tanaman itu cuma 2 jenis Pak. 2 jenis? Odot dan pakcong. Sisanya itu ada beberapa batang. Ada yang bilang indigo vera, ya. kaliandra, macam-macam lah. Pokoknya itu
kita cuma memiliki beberapa batang. Nah, kalau kebun singkong kita punya di lahan sendiri. Berarti emang sudah dipersiapkan Sudah, matang Pak. ya? Kalau Konsepnya? untuk rumput odet dan pakcong, lahannya cukup lah untuk sirkulasi perputarannya selama selama ini berjalan. Oh gitu. Alhamdulillah tidak ada putusnya, Pak. Di depan kandangnya pun kita siapkan Mas ya? Ya, jadi tidak ada lahan kosong yang tidak bermanfaat. Semua bermanfaat. Kita manfaatkan untuk pakan. Jadi tenaga kita ini benar-benar teratur Mas ya? Iya, dari pemberian pakan ini satu kali kerja ya? Iya, Pak, kita harus setting supaya pakan kita itu tidak telat atau tidak kantrak lah bahasanya. Iya. Kalau menu sore kita banyakin rumput, Pak. Rumput ya? Iya. Perbandingannya bisa 2:3. 2:3. Kadang 2:4. Iya, Maksudnya iya. 2:4 itu onggoknya itu hanya 2 bak, yang 4 itu rumputnya. Oh, begitu. Karena waktu kalau menurut saya lebih panjang dari sore sampai pagi daripada pagi sampai sore. Oke. Mantap guys. Kita ikuti pemberian pakannya guys. Kita langsung aplikasi guys. Pakan hasil gilingan tadi. Ini untuk breeding Mas Kir ya? Breeding, Pak, ini. Breeding guys. Ini dia. Ini breeding semua Mas ya? Breeding semua ini, Pak. Wah, berapa indukan ini Mas? Kurang lebih ada 100-an lebih, Pak, ini indukannya. Luar biasa. Bunting, beranak, bunting, beranak. Induk yang produktif. Di sini ya? Ya, kalau yang masih doro, yang masih ini banyak, Pak. Masih bunting. Kalau untuk yang menyusui mungkin ya ada 100 lebih ini. 100 lebih ya? Wah, luar biasa guys. Ini teman-teman, jadi pakan ini cocok sekali. Jadi seperti inilah penampakan pakannya. Kambing begitu lahap. Wah, luar biasa Mas ya? Karena sudah terbiasa, jadi nggak 2 kali kerja nih, Pak. Iya. Sudah ada mixnya, sudah ada hijauannya. Kita campur jadi satu. Jadi sekali pemberian langsung beres semua. Jadi lebih praktis. 500 ekor ini berapa tenaga Mas yang mengcover di sini Mas? Kalau saat ini kita pakai 3 tenaga berikut saya, Pak. Berikut jenengan ya? Ya. Sebenarnya kalau hanya tinggal memberikan pakan tanpa ngaduk, tanpa ngarit, sendiri mampu, Pak. Mampu. Tapi hanya memberikan pakan saja. Oh, hanya nyajikan Iya, saja. hanya menyajikan, tidak meracik pakan. Jadi yang meracik itu ada sendiri, yang menyajikan ada sendiri. Ada yang ngarit di lokasi Ya, juga? harus ada, Pak. Jadi yang ngarit, yang merawat tanaman rumput itu ada. Itu lebih praktis, Pak. Jadi kita nggak khawatir rumput kita akan telat. Berarti tempat kita ini antara breeding sama fattening itu pakannya sama-sama saja Mas ya? Sama, Pak. Tidak kita bedakan. Cuman kalau pas lagi mau sesi penimbangan di saat hari raya kurban seperti ini, Ya. ada tambahan formula, Pak. Apa itu Mas? SBM, Pak. SBM. Ya, itu khusus buat pejantan. Mm-mm. Supaya bobotnya bisa lebih naik. Jadi kita tetap ada ininya, Ya. ada formulanya lah. Ada formula, Pak. Karena kan kita metodenya sistem jualnya itu timbang hidup, Pak. Oh, timbang hidup ya? Ya, kalau untuk pejantan, alhamdulillah tahun ini kita mengeluarkan kurang lebih di 26 ekor Tahun ini yang siap buat kurban. kurban. Ya. Mas itu
asli dari pacekan kita, breedingan kita Asli, sendiri Pak. ya? Itu pejantan yang kita jual di kurbanan tahun ini itu murni punya produksi kita sendiri. Breedingan sendiri. Ya, jadi semuanya itu jenisnya crossbur semua. Crossbur semua. Alhamdulillah ini sudah 75% laku. Tinggal kirim H-1, H-2. Luar biasa. Hasil breedingan kita bisa fattening. Alhamdulillah konsumen itu merasa puas. Lah. Puas. Kalau Mereka- crossbur itu pasti puas, Mas. Iya. Tapi kita masih melayani di dalam daerah, Pak. Oh begitu, belum Kalau keluar. untuk luar daerah mungkin stoknya belum ada, Pak. Padahal 500 ekor ya. Iya, karena kan di hari-hari biasa itu biasanya ada konsumen yang buat akeko, Iya. buat pedaging. Jadi stoknya setelah hari raya tinggal segitu. Oke. Kalau tahun-tahun kemarin bisa 30 lebih, Pak. Per kurbanan. Kalau tahun ini agak menurun karena di hari-hari biasa itu banyak konsumen yang nyari. Oh gitu. Oke, buat teman-teman, saya akan selesaikan ini dulu. Nanti kita lanjut videonya di part yang kedua. Kita akan bahas kupas tuntas bagaimana cara breeding yang baik, fattening yang baik, dan komposisi pakan yang tepat buat ternak kita. Oke.